Good morning kids, selamat pagi. How are you today? Bagaimana keadaan kalian hari ini? I hope all of you are still healthy and have spirit to continue our lesson ya. Miss harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk kembali melanjutkan pembelajaran kita buat hari ini. Nah, today we will have a new topic. Hari ini kita mau belajar topik yang baru. It's about quantifier and asking and offering something. Jadi kita akan belajar dua topik. The first is quantifier, yang kedua and the second is asking and offering something. Nah, Miss akan mulai quantifier. What is it quantifier? Nah, quantifier itu adalah satuan. Nah, jadi itu adalah kata keterangan satuan. Satuan yang biasanya ini digunakan untuk, uncountable noun, benda-benda yang tidak dapat dihitung. Nah, benda-benda yang tidak dapat dihitung, kita membutuhkan satuan. Nah, tapi tidak hanya pada uncountable noun, bisa juga pada countable noun. Tetapi biasanya yang membutuhkan satuan itu adalah uncountable noun, benda yang tidak dapat dihitung. Nah, for example, apa sih maksudnya satuan itu? Satuan itu adalah istilah yang kita pakai. It's a term that we use to show the quantity of a thing. Jadi satuan itu maksudnya adalah ungkapan atau istilah yang kita pakai untuk menyatakan jumlah dari suatu benda. For example, kalau dalam bahasa Indonesia, telur, apa satuannya? Untuk menyatakan jumlah telur, kita pakai satuannya apa? Iya, butir, seperti itu kan? Atau hewan, apa satuannya? Ekor. Nah, kemudian kalau pamannya ada apel atau jeruk, apa satuannya? Titik-titik buah, sekian buah, seperti itu kan? Nah, butir, ekor, buah. Nah, itulah yang disebut dengan satuan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan quantifier. Quantifier itu adalah keterangan satuan. Nah, di situ ada Miss buat beberapa contoh. A can of Coke, a roll of tissue, sampai ada di situ Miss buat ada 23 ya, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, kalian boleh cek nanti di modul kalian masing-masing. Setelah itu pindahkan nanti ke buku catatannya. Please note on your notebook. Ya, please write on your notebook. Nah, kalau kita mau menyatakan 2 kaleng cola atau 2 kaleng cola atau 2 gulung tisu, bagaimana kita menyatakan satuannya? Ini kan semua sekaleng, segulung, sebatang, sesendok, sepotong dan lain sebagainya. Nah, kalau menyatakannya lebih dari satu, maka tinggal ganti aja berapa kuantitinya, berapa jumlahnya. For example, 2 kaleng cola, maka tinggal kita buat 2 cans of Coke, 2 gulung tisu, 2 rolls of tissue, 3 batang sabun, 3 bars of soap. Nah, seperti itu dia ya. Nah, jadi untuk benda-benda tertentu dia harus menggunakan satuan yang disebut dengan quantifier. Oke? Nah, untuk yang vocabulary-nya ini boleh kalian lihat di modul ini. Coba pindahkan ke dalam buku catatannya. Nah, ini Miss rasa ini nggak terlalu sulit ya. Nah, untuk yang bagian kedua, asking and offering something, simak penjelasan Miss yang berikut ini. It is our topic for today, asking and offering something. Expression that we use for asking something from someone. Nah, ungkapan yang mau kita pakai ketika kita meminta sesuatu dari seseorang. The first is, kita dapat menggunakan kata-kata can you give me? Nah, artinya can you give me itu adalah can you give me, bisakah kamu memberikanku? Nah, ini yang Miss tulis dengan warna merah, tinta merah. Ini artinya bisa diganti dengan kata-kata yang lain ya. Can you give me a can of Coke? Bisakah kamu memberikanku sekaleng soda? Or could you give a glass of water to me? Maukah kamu memberikanku? Ini artinya sama dengan yang pertama. Can you give me sama dengan artinya could you give me?
Or could you give blank 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 to me? Nah, yang terakhir, untuk meminta sesuatu, langsung kita sebutkan bendanya. A cup of coffee please. Kita tapi menggunakan kata-kata please di belakangnya ya. Jadi langsung sebutkan apa yang kamu minta dan gunakan please. Nah, ini untuk menunjukkan politeness, kesopanan ya, untuk menunjukkan kesopanan. Nah, for offering something to someone, ungkapan yang kita pakai untuk menawarkan sesuatu pada seseorang, menawarkan sesuatu. Can I blank blank blank? Bisakah aku memberikanmu? Can I give you? Di sini Miss kasih contohnya. Can I give you a bar of chocolate? Bisakah aku memberikanmu sebatang coklat? Nah, jadi patternnya dia diikuti dengan can I plus verb 1. Can I plus verb 1 diikuti dengan kata kerja yang pertama. Ini dia ya. Di sini kata kerjanya adalah give. Next. Would you like a glass of juice? Maukah kamu segelas jus? Would you like ini artinya maukah kamu? Ya. Jadi patternnya setelah would you like itu diikuti dengan noun. Would you like a glass of juice? Atau would you like a bar of chocolate? Maukah kamu coklat? Seperti itu dia. And then the third. Would you like to buy a bunch of spinach? Maukah kamu membelikan seikat bayam? Nah, jadi yang ketiga yaitu would you like to, itu diikuti dengan verb 1. Ya. Next. Would you like me to take a slice of bread for you? Maukah kamu aku mengambilkan sepotong roti untuk kamu? Kita menawarkan roti kan. Would you like me to take a slice of bread for you? Maukah kamu? Would you like me to? Ini diikuti juga dengan verb 1. Dan yang terakhir, ungkapan yang kita pakai for offering something, do you want blank blank blank? Nah, di sini Miss buat do you want to eat a bowl of soup? Maukah kamu makan semangkok sup? Nah, jadi kalau setelah menggunakan do you want, itu boleh diikuti dengan verb 1 atau boleh diikuti dengan langsung dengan noun. Jadi ini bisa aja juga, do you want a bowl of soup? Maukah kamu semangkok sup? Nah, ini dia. When someone giving you something, offering you something, maksud Miss ketika seseorang menawarkanmu sesuatu, maka kamu bisa accepting the offer. Kamu boleh menerima tawaran itu. Bagaimana cara menerima tawaran? Ya, ini dia ada beberapa ungkapan. Yes, please. Thank you. Or, thank you, I'd love to. Or, that would be nice. Or, you are very kind. Ini artinya sama ya ketika kita menerima tawaran. Ya, tentu saja aku mau. Terima kasih, kamu sangat baik. Seperti itu dia. And then, you can also refuse the offer. Kamu juga bisa menolak tawaran itu. What is the expression that you use? Apa sih ungkapan yang kamu pakai? Iya, no thank you, tidak terima kasih. I appreciate that, but I can't do it by myself. Oh, terima kasih, aku menghargai bantuanmu, aku menghargai tawaran kamu, tapi aku bisa melakukannya sendiri. No thanks, tidak. Contohnya ini, for example, someone offering you some food, menawarkan kamu makanan tadi kan. Would you like or do you want a bowl of soup? Maukah kamu semangkok sup? Kamu bisa bilang, no thanks, I'm not hungry. Oh tidak, terima kasih, aku lapar. Aku tidak lapar. Or no thanks, I'm good. Oh tidak, terima kasih, aku sudah kenyang. Seperti itu dia ya. Nah, now your tasks. Nah, sekarang tugas kamu adalah please take a look at your Active English book. Please take a look at your activity book di buku buku LKS kalian. Please open your book page 30 halaman 30 until 34 sampai 34. 34 yang bagian atasnya saja, yang bagian A-nya saja, yang bagian bawahnya tidak usah, ya. Halaman 30 sampai 34, please do it directly on your activity book. Silakan kerjakan langsung di buku activity-nya. Nah, di sini semuanya yang diminta adalah please write down the correct
quantifiers. Tuliskanlah, isikanlah titik-titiknya dengan quantifier yang tepat. Quantifier yang tepat. Isikanlah dengan quantifier yang tepat atau yang sesuai dengan benda-benda yang ada tertera pada gambar atau benda-benda yang tertulis di situ ya. For example, yang number 1. This is a blank 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 of oil. Ini adalah titik-titik minyak. Nah, biasanya apa sih satuan untuk minyak? What is the quantifier for oil? Apa satuannya untuk minyak? Nah, kalau kita lihat dia itu kan ada kayak berbentuk botol ya. Biasa minyak itu dalam botol kita lihat ya kan? Atau kalau yang ukuran besar itu jerigen ya kan? Nah, di sini maka yang paling tepat kita lihat di gambarnya itu dia bentuknya itu kayak botol. Maka apa quantifiernya? Yes, this is a bottle of oil. Nah, yang kedua, number 2, I want blank 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 lemonade. Aku ingin titik-titik lemonade. Lemonade itu adalah limun ya. Limun. Nah, apa kita lihat di sini bendanya ini apa? Dia pakai satuan ukurannya dengan apa? Iya, dengan gelas. Berarti kita buat jawabannya I want a glass of lemonade. Nah, seperti itulah dia. Sampai nanti di exercise on page 34 yang exercise. Nah, please do it dari halaman 30 sampai 34 ya. So, page 30, 31 itu exercise 1, page 32 and 33 itu exercise level 2, page 33 exercise level 3, dan yang terakhir exercise 6 di page 34. Exercise 6 hanya yang bagian atasnya saja, bagian bawah tidak ikut ya. Bagian bawahnya tidak ikut, hanya bagian atasnya saja. Oke? Nah, please submit. Silakan kumpulkan your activity book. Submit your activity book on Saturday di hari Sabtu tanggal berapa hari Sabtu? Oh yes, 11 Oktober 2021. Kumpulkan di hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Kumpulkan di hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. And then prepare yourself for the midterm test. Silakan persiapkan diri kamu untuk midterm, untuk ujian tengah semester. Bahannya dari modul 1 sampai modul 10. Bahannya itu adalah dari yang modul 1 sampai modul 10. Introduction, perkenalan, greeting and parting, ungkapan perpisahan dan ungkapan sapaan. Seasons and weather, cuaca dan musim. And then apalagi ya? Sports, olahraga. Dan yang terakhir itu adalah describing animals, mendeskripsikan hewan. Oh ya, ada satu lagi. Like and dislike, menyatakan suka dan tidak suka. Oke? Jadi intinya dari from module 1 until module 10. Oke? That's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class and see you next 3 weeks. Bye bye.